Ya, shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba sharing tentang relationship, hubungan, yang mana saya pikir ada hubungan yang memang harus berakhir dan ada hubungan yang masih bisa dibicarakan. So, hari ini saya mau coba bahas yang memang harus berakhir karena ada beberapa pertimbangan yang teman-teman bisa pikirkan dan akhirnya mengambil keputusan. Dan sebelum saya lanjut, teman-teman silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya dan silakan berkomentar. Oke, ada 7 tanda yang menurut saya kita sebaiknya break saja atau berakhir saja hubungan itu. Dan kembali lagi teman-teman, keputusan ada pada kalian. Hanya saya kasih gambaran. Menurut saya hubungan yang model 7 poin ini menurut saya ya agak sulit untuk bisa diperjuangkan lagi. Ya. Dan saya berdoa ini dapat menolong teman-teman semua. Yang pertama, tanda hubungan itu mesti diakhiri. Yang pertama, orang tua tidak merestui, dalam arti sudah bertahun-tahun, ya, sekalipun tidak ada yang mustahil. Oke, sekalipun tidak ada yang mustahil. Namun kalau orang tua kita baik, orang tua kita benar, orang tua kita takut Tuhan, dan dia tidak memberikan restu, udah bertahun-tahun, udah 5 tahun, 7 tahun tidak memberikan restu dengan alasan tertentu. Mungkin pasanganmu kurang baik, ya. Mungkin pasanganmu kurang benar, mungkin pasanganmu kurang bisa menghormati, sehingga orang tua sulit kasih restu. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu panjang umur dan bahagia. Jadi bagi saya restu orang tua sangat penting. Jadi tidak apa-apa teman-teman kalau ngotot, dalam arti ngotot ya udah diperjuangkan sampai di mana. Masalahnya begini, sampai kapan? Berapa lama? Ya puji Tuhan kalau masih muda, umur 20, 21. Tapi bagaimana kalau kita sudah berumur 28, 29, 30 atau lebih dan sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan restu? Mau sampai umur berapa? Sampai 35, 36, 40? Nah, artinya begini, tidak semua orang yang datang dalam hidup kita, orang itu harus jadi pasangan hidup kita. Tidak semua orang yang datang dalam hidup kita, orang itu harus tinggal dengan kita. Enggak. Ada memang orang datang dalam kehidupan kita untuk memberi warna, untuk mengajari kita, untuk mendewasakan kita. Nah, bagi saya hukum menghormati orang tua wajib. Sangat wajib dan harus. Jadi kalau orang tua tidak merestui, apalagi orang tua kita takut Tuhan, orang tua kita hidup benar dan baik, tapi karena ada beberapa hal yang dia lihat dari pasangan kita lebih kepada karakter. Lebih kepada karakter. Nah, itu kalau saya akan memutuskan untuk mengambil keputusan karena sudah bertahun-tahun, ya sudah bertahun-tahun dan tidak tahu muaranya kemana, sebab belum ada kepastian. Nah itu dia. Jadi yang pertama adalah orang tua tidak merestui dalam jangka waktu yang sudah cukup lama. Dan alasan orang tua lebih kepada menyoroti kepada karakter. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah tanda kedua yang mana kita harus mengambil keputusan atau mengakhiri hubungan itu adalah pasangan kita. Oke, orang tua tidak jadi masalah, baik dari kamunya atau dari dianya, orang tua tidak jadi masalah. Namun ini juga bertahun-tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6
6 tahun, 7 tahun, sampai saya ada layani beberapa anak muda sampai 10 tahun. Si pria tidak berani mengambil keputusan kapan untuk menikah. Kemudian si wanitanya juga ada saya dapati kasus adalah dia tidak berani mengiyakan. Jadi hubungan itu berjalan tanpa arah dan tanpa tujuan. Nah, bagi saya ini buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Masalahnya kita tidak lagi muda. Tidak lagi muda. Masalahnya izin atau restu sudah ada. Hanya karena salah satu pasangan tidak berani mengambil keputusan, menunda-nunda dalam waktu yang cukup sangat lama. Bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Bagi saya ini tidak serius. Bagi saya tidak ada visi di sini. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalau tidak ada kejelasan, hanya mutar-mutar, ya kasih kejelasan. Kalau toh juga kasih kejelasan, tidak ada kejelasan, ya ngapain dilanjutin? Ngapain dilanjutin? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan yang saya pikir harus diakhiri adalah hubungan yang mana pacarmu dia tidak menerima masa lalumu, selalu mengungkit masa lalumu. Nah, ini kan bisa menimbulkan luka yang dalam di dalam diri kamu, menimbulkan tekanan, harga diri yang jadi turun, karena setiap kali ada selisih paham atau ada masalah, dia selalu singgung masa lalumu. Bahkan dengan jelas dia bilang, saya nggak suka dengan masa lalumu. Nah, bagi saya, setiap orang punya 3 ini, punya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan ini tidak bisa terpisah dari dalam diri setiap orang. Setiap orang punya masa lalu. Artinya begini, kalau dia tidak menerima masa lalumu, itu sama aja dia tidak menerima kamunya. Nah, kalau dia nggak terima kamunya, ngapain kamu lanjutin? Ngapain kamu lanjutin? Buang-buang waktu. Ya, saya percaya yang dari Tuhan, yang sepadan, saya percaya dia terima masa lalu kamu. Yang dari Tuhan, dia menghormati kamu. Yang dari Tuhan menolong kamu. Yang dari Tuhan bawa kamu ke masa depan. Bukan sebaliknya, meruntuhkan, menjatuhkan, bukan. Jadi yang dari Tuhan, yang sepadan, justru menolong, justru membangun, justru memberi semangat, justru memberi pertolongan, justru bertumbuh, bukan sebaliknya. Jadi pacar atau pasangan yang tidak menerima masa lalu, yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, bagi saya hubungan demikian harus diakhiri. Sebab hanya menimbulkan luka, kekecewaan, dan hilangnya harga diri. Ya, tapi kalau teman-teman rasa masih bisa berubah, ya kembali lagi ke teman-teman. Tapi bagi saya masa lalu adalah bagian dari hidup kita. Tidak mungkin hilang itu, nggak mungkin hilang. Itu satu paket. Terus yang keempat tanda bahwa hubungan berpacaran itu harus diakhiri adalah ketika pasanganmu tidak menjaga kesetiaan. Kalian pacaran tapi dia ada gebetan. Bahkan lebih parah, dia selingkuh. Nah, ini penting banget. Tapi ada beberapa orang bilang, ya nggak apa-apa lah, kasih kesempatan. Ya, kalau saya itu resiko terlalu besar. Ya, itu resiko terlalu besar. Oke, kasih kesempatan 1 kali. Kalau dia mengulang lagi 2 kali, 3 kali, dan beberapa kali, bagi saya itu fatal. Bagi saya kesetiaan itu harga mati. Kesetiaan itu mutlak. Lain cerita kalau sudah menikah, tiba-tiba dia berpaling hati, kita kan nggak mungkin pisah, nggak mungkin cerai, sebab perceraian tidak boleh. Alkitab tidak membenarkan. Tapi kalau selama berpacaran, ya kita berhak untuk pisah
selama berpacaran. Kita berhak untuk putus. Nah, bagi saya, mumpung masih pacaran, ambillah keputusan. Jangan sampai itu kejadian di pernikahan dan kamu ingin pisah nggak bisa. Nah, itu dia pentingnya itu. Ya, jadi bagi saya cinta itu realistis. Buat kita jadi cerdas, bukan membodohkan kita. Jadi kalau dia ada gebetan, dia selingkuh, bagi saya itu fatal banget. Apalagi ada yang disembunyikan. Bagi saya pacaran normal tuh, saling tahu handphone, apa yang salah? Apalagi kalau kamu yakin dia pasangan hidupmu, jadi calon suami atau istrimu. Ya belajarlah terbuka. Kalau tidak ada apa-apa di dalam, apa yang harus disembunyikan? Jangan pakai kata privasi untuk membela kesombongan atau yang kamu sembunyikan di dalam. Kalau sama-sama yakin akan menikah, terus nggak ada di dalam yang disimpan, apa yang perlu dikhawatirkan? Sederhana banget sih sebenarnya. Nah, itu yang keempat. Jadi kalau dia sudah ada gebetan baru, selingkuh, bagi saya itu fatal dan harus diakhiri kalau saya. Tapi kembali ke teman-teman, mau memberi kesempatan silahkan, tapi pikirkan baik-baik sebelum menikah. Ya, pikirkan baik-baik. Sebab kalau itu terjadi di pernikahan, resikonya terlalu tinggi dan tidak bisa berpisah. Oke. Nah, yang kelima, bagi saya hubungan yang harus diakhiri adalah hubungan yang hidup di dalam kebohongan. Dianya terus bohongin kamu, terus menerus dia bohongin kamu. Kayaknya dia terbiasa, kayaknya dia udah gak merasa bersalah lagi. Dia terus menerus membohongin kamu. Dan hubungan itu udah gak jujur lagi. Ya, hubungan itu udah gak jujur lagi. Bagi saya kejujuran itu sangat penting. Itu integritas. Bagaimana akan diberkati hubungan kalian? Bagaimana ke depan rumah tangga akan diberkati kalau di dalamnya tidak ada kejujuran? Ya, jadi boleh kasih kesempatan untuk dia berubah. Tapi kalau terus-menerus ya bertahun-tahun hidup dalam kebohongan dan yang dia tutupin, yang dia bohongin hal-hal yang fatal, hal-hal contoh perselingkuhan, gebetan, dia bohong ke sana sini, ternyata dia lakukan, bagi saya itu fatal. Ya, itu penting banget. Kejujuran itu sangat penting. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, yang bagi saya hubungan itu mesti diakhiri, yang keenam adalah dia sudah bosan denganmu. Ya. Jadi kalau dia udah bosan, ya jangan lagi dong. Ngapain kamu ngemis-ngemis cinta, ngemis-ngemis kasih sayang, ngemis-ngemis perhatian? Kalau dia udah bosan, buat apa? Dari mana kita tahu dia bosan? Ya, dia udah mut-mutan ya, udah males ya, udah kata-kata yang keluar udah kata-kata udah males aku. Udah bosan itu lagi. Apalagi kalau sudah sedetail itu kalimat ya. Bagi saya ya hubungan seperti itu udah nggak sehat ya. Udah saya pikir udah nggak baik dilanjutkan ya. Sebab jangan menikah tanpa rasa, bahaya. Karena kalau menikah tanpa rasa hambar. Jadi kalau dia udah bosan, ya udahlah, jangan mengemis cinta, jangan dipaksakan. Hargai keputusan dia. Cinta kan gak harus memiliki. Ya, mana tahu lewat dia kamu dapat pengalaman, kamu jadi dewasa, kamu makin tajam dalam kehidupan. Kalau dia bilang udah bosan, ya udah, bisa aja. Ngapain ngemis cinta? Nah, itu yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7, tanda kamu harus pisah dengan pacarmu atau putus adalah kamu sudah tidak yakin, sudah tidak ada keyakinan di dalam, sudah tidak ada damai sejahtera. Nah, kalau ini kan udah jelas. Sebab jangan menikah tanpa keyakinan. Jangan menikah tanpa damai sejahtera. Jangan. Ini modal, ini kekuatan dalam satu hubungan. Jadi kalau kamu sudah tidak yakin, mungkin karena karakternya yang buruk, mungkin karena sifatnya yang suka berbohong, karena mungkin yang suka kasar, mencaci maki,
kamu jadi nggak yakin, kamu jadi nggak damai sejahtera, ya jangan dilanjutin. Ya, jangan dilanjutin. Sebab dari buah roh itu ada damai sejahtera di situ. Jadi kalau kamu sudah tidak damai sejahtera, ya jangan dilanjutin. Oke? Jadi ketujuh hal ini coba direnungkan, ya, direnungkan dan ambillah keputusan. Ya, kalau saya ditanya, ketika ketujuh hal ini terjadi dalam hidup saya, maka saya akan mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan. Sebab yang pertama, saya akan buang-buang waktu. Oke. Yang kedua, beresiko untuk ke depan di pernikahan. Yang ketiga, tidak tahu mau kemana itu hubungan. Dan yang keempat, makan hati, tidak ada keyakinan dan tidak ada damai sejahtera. Buat apa? Yang saya tahu, Tuhan sudah menyediakan yang sepadan, yang buat kita damai sejahtera, yang buat kita sukacita, yang buat kita yakin, yang membawa kita ke masa depan, yang membuat kita bertumbuh, yang buat kita dewasa, yang buat kita punya masa depan. Nah, saya percaya itu. So teman-teman, kalau ketujuh hal ini ada di hubunganmu, maka gumulilah dan ambillah keputusan. Dan saran saya, jangan menikah kalau tidak ada keyakinan. Jangan menikah kalau tidak ada damai sejahtera. Sebab keyakinan dan damai sejahtera adalah modal untuk membangun keluarga dan rumah tangga. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman. Dan saya berdoa akhirnya kamu bisa mengambil keputusan. Semua jadi baik, semua jadi indah. Dan akhirnya hidupmu bertemu dengan pasangan yang sepadan, bahagia dan diberkati Tuhan. Tetap semangat teman-teman, dan jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari saya. Dan silakan juga berkomentar teman-teman. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.